Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Mario, saya dari kelas 12 sains. Nah, jadi pada hari ini saya ingin memberikan informasi atau mengenai tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi awalnya tuh Indonesia tuh dijajah oleh Jepang dan Belanda. Namun saya akan membahas tentang yang Jepang ini. Nah, pada tahun 1945, di mana masih ada Perang Dunia Kedua, Jepang itu sudah terpojokan atau terdesak oleh tentara-tentara sekutu lain dari negara lain. Nah, dengan hal itu pun Jepang pun memikirkan untuk bagaimana cara melawan mereka. Maka Jepang pun ingin meminta bantuan kepada Indonesia dengan bobot bahwa Indonesia tuh dapat memerdekakan negaranya sendiri dan juga membentuk organisasi BPUPKI. Apa sih itu BPUPKI? Nah, BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi BPUPKI ini dibuat dan dipimpin oleh Dr. Rajiman Widoyoningrat, yang dimana dianggotai 62 anggota dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 anggota dari orang bangsa Jepang. Nah, oke. Jadi selanjutnya itu BPUPKI itu melakukan 2 kali sidang. Nah, dimana sidang pertama itu berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, jadi pada tanggal tersebut pun BPUPKI itu melakukan sebuah pembentukan dasar-dasar negara untuk membentuk sebuah bangsa. Nah, lalu pada tanggal 1 Mei-nya, di mana BPUPKI itu mengenalkan Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk sidang keduanya itu berlangsung pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, di mana ini pun membahas tentang dasar-dasar negara juga, namun lebih rinci lagi tentang pembagian wilayahnya, pembentukannya bagaimana, dasar negaranya, serta pembukaan untuk undang-undang dasar. Nah, namun pada 22 Juni 1945, nah, organisasi baru pun tercipta yang namanya Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini dibentuk untuk membentuk sebuah yang namanya Piagam Jakarta. Nah, ini pun dibuat untuk merancang pembukaan undang-undang dasar. Nah, setelah BPUPKI melakukan semua sidang tersebut, BPUPKI pun membubarkan organisasinya pada 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang pun membuat organisasi baru, yaitu bernama PPKI. Nah, PPKI ini pun artinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini pun dibentuk pada tanggal 7 Agustus setelah BPUPKI dibubarkan pas sekali. Nah, setelah itu pun PPKI pun dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, jadi setelah pembentukan PPKI tersebut, keesokan harinya pada 5 Agustus, Jepang pun mulai terdesak dan hampir menyerah. Nah, namun pada tanggal 6 Agustusnya, Jepang pun dibom di kota Hiroshima oleh tentara sekutu. Nah, setelah tidak lama dari itu, menjelang 2 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang pun terkena bom lagi oleh tentara sekutu, yaitu di kota Nagasaki. Nah, karena hal tersebut pun Jepang pun mulai kebingungan bagaimana cara melawan tentara sekutu tersebut. Karena tidak ada pemasukan, bantuan, tentara yang berkurang dan apapun itu, Jepang pun jadi menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, karena ia menyerah tanpa sepengetahuan bangsa Indonesia, maka ia pun mundur dan memberikan kebebasan untuk bangsa Indonesia. Nah, karena golongan muda mendengar hal tersebut, maka golongan muda pun merasa bahwa ini tuh ada kesempatan untuk negara Indonesia bangkit dan melakukan kemerdekaan. Nah, namun di dasar tersebut pun terbagi menjadi 2, golongan tua dan golongan muda. Nah, tapi golongan muda dan tua ini memiliki perbedaan pendapat, di mana golongan tua ini ingin memerdekakan Indonesia dengan organisasi yang sudah dirundingkan pada saat PPKI dibuat. Nah, namun golongan muda pun tidak mau, karena golongan muda ingin merdeka tanpa adanya bantuan dari negara-negara lain. Nah, karena adanya persimpangan antara kedua pendapat tersebut, maka golongan muda pun berpikir untuk bagaimana caranya merayu atau ingin memohon kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk merayakan kemerdekaan tersebut dengan secara sendirinya. Setelah golongan muda dan golongan tua melakukan
perdebatan yang sangat panas, di mana golongan muda tuh ingin melakukan proklamasi dengan secara cepat dan melakukan kemerdekaannya. Nah, namun golongan tua pun tidak mau karena ingin melakukan kemerdekaan itu sesuai dengan organisasi PPKI yang telah dilakukan. Nah, karena hal tersebut pun golongan muda melakukan inisiatif untuk menangkap Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, setelah itu pun pada tanggal 16 Agustus dini hari jam 12 malam, golongan muda pun melakukan aksinya untuk menangkap Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, pada pukul 4 pagi pada saat makan sahur, Soekarno dan Muhammad Hatta pun ditangkap dan dibawa ke Rengas Dengklok, di mana tempat ini pun sebuah tempat yang sepi, tidak ada berpenghuni dan jauh dari tentara-tentara Jepang. Nah, di sana pun Soekarno dan Muhammad Hatta pun melakukan perundingan dengan golongan muda, karena golongan muda pun memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk melakukan membaca proklamasi serta kemerdekaan pada 17 Agustus. Namun Soekarno awalnya menolak. Nah, tetapi Muhammad Hatta pun berpikir bahwa kalau kita merdeka dari negara lain, maka itu tidak ada gunanya kita pada saat itu bertumpah darah. Nah, karena hal tersebut pun Soekarno berpikir bahwa oh iya, benar juga. Nah, jadi setelah hal itu pun Soekarno menyetujui tentang perspektif dari golongan muda. Nah, keesokan harinya pun pada tanggal 16 Agustus di sore harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta pun dibawa kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, karena PPKI di situ tidak ada Soekarno dan Muhammad Hatta, maka Dr. Rajiman Widoyoningrat pun memimpin PPKI dan melakukan perundingannya dengan golongan muda. Oke, setelah dibawanya Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok kembali lagi ke Jakarta, di mana ia pun dibawa ke rumah Laksmana Maeda, di mana ia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, pada malam harinya, tepat pada 16 Agustus, di mana teks proklamasi pun dibuat di sana. Dan setelah itu diketik oleh Seti Melik. Itulah tokoh dari Indonesia juga. Nah, setelah diketik tersebut pun Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi atas dasar negara Indonesia. Nah, pada keesokan harinya, 17 Agustus 1945, teks proklamasi pun dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana ia membacakan di halaman rumahnya sendiri, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, setelah proklamasi dibacakan, selanjutnya upacara pun dilaksanakan yang mengibarkan bendera yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut, serta dengan lagu kemerdekaan yaitu Indonesia Raya yang berkumandangkan di mana-mana, entah lewat TV, radio, atau stasiun radio. Setelah semua hal itu pun terjadi, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, jadi yang sudah saya bahas tadi itu pun ada fakta menariknya nih. Apa tuh fakta menariknya? Jadi fakta menariknya tuh dimana yang pertama tuh ya, bendera Indonesia tuh tidak dibentuk dari kain sutra maupun kain katun. Kenapa? Karena pada saat itu pun tidak ada, mungkin pemasukannya tidak cukup karena dijajah. Nah, jadi Ibu Fatmawati pun memanfaatkan kain spray sebagai bahan dari terbentuknya bendera Indonesia. Nah, setelah itu pun juga ada fakta menarik yang kedua, di mana teks proklamasi pun pernah hilang. Nah, namun pernah diselamatkan oleh wartawan dan disimpan selama 46 tahun dan diserahkan kepada negara pada tahun 1992. Nah, fakta menarik yang ketiga, di mana Indonesia pun belum diakui merdeka oleh bangsa Belanda. Walaupun pemecahan teks proklamasi sudah dilakukan pada 17 Agustus 1945, tapi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi kesimpulannya, jangan memandang kemerdekaan ini sebagai hal yang biasa, melainkan anggaplah kemerdekaan ini menjadi momen yang berharga dan patut dihargai hingga sekarang. Sekian dari gue, mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang. Gue Gabriel, gue ucapkan terima kasih sudah mendengar dan menonton. Terima kasih.